Di tengah tantangan ekonomi yang masih dirasakan banyak keluarga di seluruh Indonesia, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional atau Bappenas kembali menghadirkan program bantuan sosial pangan berupa beras sebanyak 10 kg untuk setiap keluarga penerima manfaat. Program ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian pemerintah dalam membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga kebutuhan pokok dan tekanan ekonomi global. Bantuan beras ini diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran rumah tangga, terutama bagi keluarga yang paling membutuhkan. Penyaluran bantuan beras ini akan dimulai pada pekan ketiga bulan Juni 2025, bertepatan dengan masa di mana kebutuhan pokok masyarakat biasanya meningkat, seperti menjelang tahun ajaran baru dan hari-hari besar keagamaan. Pemerintah memastikan distribusi dilakukan secara bertahap dan merata ke seluruh pelosok negeri, agar tidak ada keluarga yang tertinggal dari manfaat program ini. Program Bansos Beras ini merupakan kelanjutan dari upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya mereka yang paling rentan terhadap gejolak harga pangan. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari tanpa harus mengorbankan kebutuhan penting lainnya. Dengan adanya bantuan beras 10 kg ini, pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan bisa ditekan, sehingga dana yang ada dapat dialihkan untuk keperluan lain seperti pendidikan anak, biaya kesehatan, atau modal usaha kecil. Bantuan ini juga diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kepastian bagi keluarga dalam menghadapi situasi ekonomi yang tidak menentu. Keputusan untuk kembali menyalurkan bansos beras ini diambil setelah pemerintah melakukan pemantauan ketat terhadap kondisi ekonomi nasional dan mendengarkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Pemerintah juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat desa, hingga relawan, untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan transparan. Mari kita kawal bersama program Bansos Beras ini agar benar-benar sampai ke tangan yang berhak, membawa kelegaan dan harapan baru bagi jutaan keluarga di seluruh Nusantara. Dengan gotong royong dan kepedulian bersama, kita bisa melewati masa sulit ini dan membangun masa depan yang lebih baik untuk semua. Mengapa bansos beras terus diberikan? Ada dua alasan utama. Pertama, untuk meringankan beban keluarga miskin, karena beras adalah pengeluaran terbesar mereka. Kedua, menjaga stabilitas harga pangan nasional dengan mengurangi tekanan permintaan di pasar. Program ini juga menjadi bantalan sosial, mencegah keluarga rentan jatuh ke jurang kemiskinan. Data penerima diambil dari data terpadu kesejahteraan sosial, memastikan bantuan tepat sasaran. Dengan kebutuhan pangan terpenuhi, keluarga bisa fokus pada pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Ini adalah investasi pada masa depan bangsa. Siapa yang berhak menerima bantuan beras 10 kg? Pemerintah menargetkan 14,3 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial. Mereka adalah keluarga miskin dan rentan, termasuk penerima program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai. Keluarga dengan anak berisiko stunting juga diprioritaskan. Aparatur sipil negara, TNI, dan Polri tidak termasuk penerima. Data penerima terus diperbarui oleh pemerintah daerah untuk memastikan akurasi. Untuk periode Juni-Juli 2025, target tetap 16,3 juta KM demi cakupan luas dan stabilisasi harga pangan. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus dalam penyaluran bantuan pangan, terutama beras, ke daerah-daerah non-produsen padi seperti Papua dan Maluku. Wilayah-wilayah ini memang tidak memiliki lahan pertanian padi yang luas seperti di Pulau Jawa atau Sumatera, sehingga ketergantungan pada pasokan dari luar daerah sangat tinggi. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan Papua, Maluku, dan beberapa provinsi kepulauan lainnya sebagai prioritas utama dalam distribusi bantuan beras. Penyaluran ke daerah-daerah ini menjadi sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat setempat, terutama di tengah tantangan geografis dan akses transportasi yang terbatas. Di wilayah-wilayah prioritas ini, harga beras cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah lain karena biaya logistik yang besar dan tantangan distribusi yang tidak mudah. Proses pengiriman beras ke pulau-pulau kecil, daerah pegunungan, dan wilayah terpencil membutuhkan waktu dan biaya ekstra. Oleh sebab itu,
bantuan beras yang disalurkan pemerintah sangat vital untuk meringan beban masyarakat dan menstabilkan harga di pasar lokal. Penyaluran awal difokuskan ke daerah-daerah ini, agar stok beras tetap terjaga dan masyarakat tidak mengalami kelangkaan pangan. Sementara itu, daerah lumbung padi seperti Jawa dan Sumatera tetap mendapat bantuan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, namun dengan penyesuaian berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah. Kebijakan ini tidak dilakukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan kondisi dan tantangan spesifik di setiap daerah, sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan strategi ini, pemerintah memastikan bahwa setiap keluarga penerima manfaat di 38 provinsi di Indonesia mendapatkan haknya tanpa penundaan berarti, sehingga tidak ada yang tertinggal dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional. Skala program ini sangat besar. 180.000 ton beras disiapkan setiap bulan untuk bansos. Selama 2 bulan, total 360.000 ton beras didistribusikan ke 18,3 juta keluarga. Dana yang dialokasikan untuk 6 bulan program ini mencapai 16,6 triliun rupiah. Anggaran ini mencakup pengadaan, pengemasan, distribusi, dan operasional. Setiap kilogram beras adalah hasil kerja ribuan orang dan investasi negara untuk stabilitas sosial. Mari manfaatkan bantuan ini sebaik-baiknya sesuai tujuan program. Bagaimana beras sampai ke masyarakat? Perum Bulog adalah aktor utama penyediaan dan pengelolaan stok beras. Beras disimpan di gudang Bulog, lalu didistribusikan ke titik-titik lokal melalui transporter. Koperasi Desa Merah Putih berperan sebagai outlet distribusi di tingkat desa, mempercepat penyaluran dan memberdayakan ekonomi lokal. Pemerintah daerah memastikan data penerima akurat dan pembagian berjalan tertib. Kolaborasi Bulog, koperasi, dan pemerintah daerah adalah kunci sukses penyaluran bansos ini. Sinergi ini memastikan beras sampai ke tangan yang berhak di seluruh Indonesia. Proses di lapangan dimulai dengan sosialisasi dari pemerintah desa atau kelurahan. KPM akan diberitahu jadwal dan lokasi pengambilan, biasanya di kantor desa atau balai RW. KPM wajib membawa undangan resmi, KTP dan KK untuk verifikasi data. Setelah verifikasi, KPM menandatangani bukti penerimaan dan menerima beras 10 kg. Proses ini gratis. Jika ada pungutan, segera laporkan ke aparat desa. Ikuti prosedur dan bawa dokumen yang diperlukan agar pengambilan bantuan berjalan lancar. Ingin tahu apakah Anda terdaftar sebagai penerima bansos beras? Cek status Anda di cekbansos.kemensos.go.id dengan mengisi data wilayah dan nama sesuai KTP. Masukkan kode verifikasi, lalu klik Cari Data untuk melihat status kepesertaan. Hasilnya langsung muncul, menampilkan status Anda di berbagai program bansos. Alternatifnya, unduh aplikasi Cek Bansos di Google Play Store, daftar dengan NIK dan KK, lalu cek status Anda. Aplikasi ini juga memungkinkan Anda mengusulkan atau menyanggah data jika ada kekeliruan. Semua proses ini gratis dan transparan. Bansos beras 10 kg adalah harapan baru bagi jutaan keluarga Indonesia. Program ini hadir sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk memastikan setiap keluarga tanpa terkecuali dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Di tengah tantangan ekonomi yang kita hadapi bersama, bantuan ini menjadi angin segar yang membawa harapan dan semangat baru bagi banyak orang. Sambut program ini dengan sikap positif dan manfaatkan bantuan untuk kebutuhan pangan keluarga. Jadikan beras yang diterima sebagai sumber energi untuk beraktivitas, belajar, dan bekerja. Mari kita gunakan bantuan ini sebaik-baiknya, tidak hanya untuk mengisi perut, tetapi juga untuk mempererat kebersamaan di meja makan, berbagi cerita, dan menumbuhkan rasa syukur atas rezeki yang diterima. Jika Anda atau keluarga belum terdaftar sebagai penerima, jangan ragu untuk mencari informasi melalui saluran resmi di desa atau kelurahan. Gunakan kesempatan ini untuk mengusulkan nama Anda ke DTKS, agar bantuan dapat diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Pastikan data yang diberikan akurat dan lengkap, sehingga proses verifikasi berjalan lancar. Bagi yang belum menerima, mari kita tetap saling mendukung dan mengawasi bersama, agar penyaluran bansos berjalan adil dan tepat sasaran. Peran aktif masyarakat sangat penting untuk memastikan tidak ada yang terlewatkan. Jika ada kendala atau ketidaksesuaian, sampaikan dengan cara yang baik dan melalui jalur yang benar. Siapkan dokumen yang diperlukan, seperti KTP dan KK,
dan ikuti arahan petugas saat hari pembagian tiba. Dengan persiapan yang baik, proses distribusi akan berjalan tertib dan lancar. Jangan lupa untuk selalu menjaga ketertiban dan saling menghormati sesama penerima bantuan. Setiap karung beras yang diterima adalah simbol gotong royong dan solidaritas bangsa Indonesia. Bantuan ini bukan hanya sekadar beras, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan kebersamaan kita sebagai satu bangsa. Mari kita rawat semangat gotong royong ini dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bantuan ini benar-benar meringankan beban, menambah semangat, dan menumbuhkan optimisme untuk masa depan yang lebih cerah. Bersama, kita bisa melewati masa sulit dan membangun Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera untuk semua.